Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Eka Siswati, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah, Kota Bumi, Lampung Utara. Kali ini saya akan membahas mengenai materi semester 1 mata kuliah Linguistik Umum. Pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah atau mempelajari bahasa secara umum, yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia atau bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik disebut juga linguistik umum atau general linguistik. Selanjutnya, hakikat bahasa. Hakikat bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis bawaan langsung adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur, dan bawaan langsung adalah satu kalimat mempunyai beberapa makna. Dan yang kedua, hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa dan mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Yang ketiga, bahasa sebagai bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat bermakna. Yang kelima, bahasa itu bersifat arbitrer. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Yang kesembilan, bahasa itu bersifat dinamis. Dan yang kesepuluh, bahasa itu bersifat produktif. Yang kesebelas, bahasa itu bersifat bervariasi. Dan yang terakhir adalah bahasa itu bersifat manusiawi. Selanjutnya, tahapan perkembangan ilmu linguistik. Ada 3 tahapan perkembangan ilmu linguistik. Yang pertama, sikap spekulasi. Spekulasi adalah mengira-ngira atau mengada-ngada tanpa didukung oleh bukti dan dilaksanakan tanpa prosedur. Yang kedua, observasi atau klasifikasi, yaitu mengamati atau mengelompokkan bahasa tanpa adanya teori. Dan yang terakhir ada perumusan teori, merupakan sikap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Selanjutnya, subdisiplin linguistik. Subdisiplin linguistik dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, berdasarkan objek kajian bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dibedakan menjadi linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. 2. Berdasarkan objek kajian struktur internal bahasa atau bahasa itu dihubungkan dan dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. Dan yang terakhir ada berdasarkan objek kajian bahasa pada umumnya dan dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Selanjutnya, bahasa dan faktor luar bahasa. Yang pertama, masyarakat bahasa, yaitu sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa yang sama sehingga konsep masyarakat bahasa bisa menjadi luas atau bahkan menjadi sempit. Contohnya, bahasa daerah bahasanya sempit dan bahasa Inggris bahasanya luas. Objek kajian linguistik mikro adalah struktur internal bahasa, sosok bahasa dan faktor-faktor di luar bahasa atau segala hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam masyarakat, lebih jelasnya sebagai berikut. Masyarakat bilingual, yaitu sekelompok masyarakat yang menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Dan masyarakat multilingual, yaitu sekelompok masyarakat yang menggunakan lebih dari 2 bahasa. Yang selanjutnya ada konteks bahasa. Konteks bahasa merupakan situasi dan kondisi pada saat terjadinya sebuah tuturan. Dan menurut Himnes 1972 mengatakan suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur dan diakronimkannya dengan kata speaking, yaitu setting dan scan merupakan waktu dan tempat terjadinya percakapan.
Selanjutnya ada partisipan, merupakan orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Selanjutnya ada express, merupakan bentuk isi percakapan. Selanjutnya ada key, merupakan cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Selanjutnya ada instrumentalities, merupakan jalur percakapan apakah lisan atau bukan. Selanjutnya ada norms, merupakan aturan yang membatasi peristiwa tutur. Yang terakhir ada genres, merupakan kategori bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada kontak bahasa. Apa sih kontak bahasa itu? Yang pertama, kontak bahasa terjadi jika dalam masyarakat terbuka yang para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik satu atau lebih anggota masyarakat dengan berbagai macam kasus bahasa seperti intervensi, yaitu terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa tersebut. Selanjutnya ada integrasi, yaitu unsur yang berintegrasi telah disesuaikan baik lafal ejaan maupun tulisan. Selanjutnya ada alih kode, yaitu beralihnya kode satu ke kode yang lain. Dan yang terakhir ada campur kode, itu biasanya terjadi tanpa sebab atau alasan. Selanjutnya ada klasifikasi bahasa. Pendekatan-pendekatan dalam klasifikasi bahasa meliputi yang pertama pendekatan genetik atau klasifikasi genetik atau klasifikasi genealogis. Yang kedua ada pendekatan tipologis atau klasifikasi tipologis. Selanjutnya ada pendekatan areal. Dan yang terakhir ada pendekatan sosiolinguistik atau bersosialisasi. Selanjutnya ada perubahan fonem atau relasi makna. Yang pertama ada sinonim atau persamaan kata. Adalah hubungan simatik yang memiliki makna. Yang kedua ada antonim atau lawan kata atau lawan makna. Selanjutnya ada polisemi, adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu yang tergantung dari kalimat itu tersendiri. Homonim adalah dua buah kata yang bentuknya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya ada homofon, adalah persamaan bunyi antara dua kata dan memperhatikan ejaan. Selanjutnya ada homograf, adalah tulisan sama tetapi maknanya berbeda. Selanjutnya ada hiponimi, umum ke khusus, adalah hubungan simpati antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam bentuk ujaran yang lain. Selanjutnya ada ambiguity atau ambiguitas atau juga ketaksaan, adalah kegandaan makna. Selanjutnya ada redundansi, adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan suatu ujaran. Selanjutnya ada semantik. Semantik adalah ilmu yang objek kajiannya adalah makna dari sebuah ujaran atau kalimat yang berkaitan dengan tanda-tanda. Ada cabang dan makna semantik. Yang penting diketahui antara lain adalah semantik leksikal, adalah makna yang berdasarkan kosakata. Semantik gramatikal adalah menyelidikkan makna berdasarkan hubungan dalam struktur gramatikal tingkat kalimat. Selanjutnya ada semantik historis, adalah kajian semantik tentang sejarah dan perubahan makna. Selanjutnya ada makna denotatif, adalah makna yang sebenarnya. Selanjutnya ada makna konotatif, adalah makna yang tidak sungguhnya atau makna kiasan. Selanjutnya ada pengertian kalimat. Apa sih itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Selanjutnya dan yang terakhir ada jenis-jenis kalimat. Yang pertama kalimat inti, adalah kalimat yang terdiri atas subjek predikat, dan kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa
atau satu kerangka yang menyusun klausa yang memberikan suatu makna utuh dalam ujian tersebut. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur kesatuan yang bisa terdiri dari subjek dan predikat atau subjek, predikat, objek, ataupun lebih dari itu, misalnya seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya ada kalimat non-inti, adalah kalimat terbentuk dengan mengubah pola kalimat inti melalui proses seperti penafsiran, pengingkaran, penanyaan, perintah, penginfeksian, dan penambahan. Selanjutnya ada kalimat majemuk, merupakan kalimat yang memiliki dua pola atau lebih sebagai hasil perluasan atau penggabungan kalimat tunggal. Selanjutnya ada kalimat minor, adalah kalimat yang mengandung satu unsur pusat, dan kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja. Selanjutnya ada kalimat bebas, adalah kalimat lengkap yang dapat diletakkan dalam paragraf tanpa bantuan kalimat lain untuk menjelaskan. Selanjutnya ada kalimat nonverbal, adalah kalimat yang predikatnya bukan finite verb. Yang terakhir ada klausa. Terikat adalah klausa yang memiliki struktur yang tidak lengkap. Nah, itu dia adalah materi semester 1 mata kuliah linguistik umum. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya.